Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, kebiasaan ini sering dilakukan saat sholat, padahal sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah yang bisa menjadi sarana paling dekat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat fardu 5 kali sehari semalam. Selain merupakan ibadah wajib dan menjadi rukun iman kedua setelah syahadah, sholat wajib 5 waktu memiliki kedudukan tinggi sebagai tiang agama. Sholat sendiri tidak sembarang dilakukan, bukan hanya sekedar menggerakkan badan dan membaca doa-doa sholat. Karena dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukannya secara tumakninah dan khusyuk. Di mana keadaan tersebut yang akan mampu memudahkan segala ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat sholat tak banyak seorang muslim yang melihat gerakan-gerakan yang tampak aneh dan unik. Misalnya ada seorang ibu yang sholat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada seorang bapak menjaga anaknya dengan seutas tali. Supaya anaknya tidak berjalan terlalu jauh dan masih banyak lagi, apakah hal tersebut tetap sah sholatnya atau harus bagaimana jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Perlu diketahui terlebih dahulu, gerakan sholat ada beberapa yang diharuskan, ada pula gerakan yang dianjurkan atau ditoleransi. Lalu ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan sholat yang sebaiknya dihindari atau makruh, dan ada gerakan yang sangat dilarang. Berikut kebiasaan yang sering dilakukan saat sholat, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak penjelasannya. 1. Gerakan yang diharuskan. Jika untuk gerakan sholat yang diharuskan, mungkin semua muslim sudah paham, yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. Kedua, gerakan yang dianjurkan. Maksudnya adalah gerakan yang mendapat predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dikerjakan. Di antaranya adalah meluruskan shaf atau barisan dalam sholat, merapikan shaf, dan mengisi kelonggaran dalam shaf. Mungkin hal ini juga sudah banyak dipahami setiap umat Islam. Ketiga, gerakan sholat yang diperbolehkan atau ditoleransi. Gerakan sholat yang diperbolehkan maksudnya adalah gerakan tubuh saat sholat karena ada keperluan. Salah satu contohnya yakni mengerjakan sholat sambil menggendong bayi. Kenapa hal tersebut masih diperbolehkan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat sambil menggendong Imamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri digendonglah cucu tersebut, dan pada saat sujud ditaruhlah cucu Nabi tersebut. Jadi hal semacam ini harus diperbolehkan karena Nabi pernah mengerjakan saat sholat, dan sholat tersebut tetap sah. Keempat, gerakan yang sebaiknya dihindari, makruh jika dikerjakan. Maksudnya, yaitu gerakan dalam sholat meski sedikit tapi tidak banyak keperluan. Di antaranya melihat jam tangan, mengorek-ngorek telinga, memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus jenggot, melihat HP yang ada di bawah. Lalu ada gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala sholat berkurang. Dikarenakan tidak ada keperluan mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut selagi masih bisa ditunda. Kelima, gerakan yang dilarang. Gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Mungkin gerakan ini sering dikerjakan, tapi tidak disadari bahwa telah melakukan gerakan yang dilarang dalam sholat. Contohnya adalah gerakan untuk membetulkan posisi peci bagi laki-laki, membetulkan mukena bagian kepala berulang-ulang bagi wanita, lalu gerakan menata sorban tanpa ada keperluan, menggaruk-garuk kepala secara berulang, dan gerakan lain yang dikerjakan dengan jumlah yang banyak. Kalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dikerjakan saat sholat lebih dari 3 kali gerakan besar. Saat kulit terasa gatal lalu digaruk-garuk bagian gatal tersebut dengan satu jari meski berkali-kali dan hal ini masih dianggap kecil. Tapi jika menggaruk dengan kelima jari maka dianggap sudah mengerjakan gerakan besar dan sholat tersebut menjadi tidak sah atau batal.
Oleh karena itu, tumakninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita menjadi kurang sempurna. Khusyuklah dalam sholat karena sholat merupakan jalan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Setiap harinya kita harus melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Bagi orang yang rajin melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari hadis tersebut, bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun akhirat. Namun ternyata, ada golongan orang yang rajin sholat, namun mereka tetap masuk ke neraka. Dirangkum dari beberapa sumber, berikut adalah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin mengerjakan sholat. Pertama, sholat tapi mempercayai dukun. Dukun yang dimaksud di sini adalah seseorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan meyakini hal-hal tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau membawa kemakmuran. Ketika seorang muslim yang taat sholat namun mempercayai dukun tersebut, maka ia termasuk golongan yang akan masuk dalam neraka. Bahkan orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Percaya kepada dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, sholat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka adalah membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai menfitnah. Jangan sampai ibadah sholat yang kita lakukan sia-sia hanya karena tidak bisa menjaga lisan kita. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 3. Sholat tapi mengabaikan anak yatim. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tobroni, Sahih At-Targhib Al-Albani, bahwa barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara 2 orang tua muslim dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat At-Tobroni. Memuliakan anak yatim akan mendapat jaminan surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan atau sampai menganiaya, maka akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Keempat, sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongannya, tetap merupakan perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah atau sholat, akan sia-sia jika ia suka bohong. Kebohongan atau dusta dapat menghapuskan amalan-amalan lainnya. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertobat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Kelima, sholat tapi minum khamar. Khamar atau yang akrab kita kenal dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan. Umat muslim diharamkan untuk meminum minuman tersebut. Khamar atau minuman keras juga termasuk induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khamar adalah induk dari segala kejahatan.
Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada hamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana mati orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.